Jika kamu tidak sudah lama menjadi trainee, aku mungkin akan memberitahumu untuk tidak menjadi selebriti. Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini dikhususkan untuk membahas tentang Moonbin. Mulai dari apa yang terjadi sama Moonbin baru-baru ini, sampai bagaimana perjalanan karir dari seorang Moonbin. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Guys, jujur ini adalah berita yang benar-benar mengejutkan banget. Dini hari tadi aku ngecek Twitter, dan aku kaget dengan salah satu topik yang lagi trending, yakni tentang meninggal. Setelah aku buka, ternyata topiknya itu membahas tentang salah satu member Astro, yakni Moonbin, itu meninggal dunia. Jujur, aku sebagai orang yang ngebiasin Moonbin itu nggak percaya. Dan aku pikir ini tuh cuman kayak, ini berita hoax gitu. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata bukan berita hoax. Dan aku akan bacakan saja salah satu artikel yang membahas tentang Moonbin. Dalam artikelnya dituliskan bahwa Moonbin Astro dikabarkan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 April. Yang ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya di kawasan Gangnam, Seoul. Moonbin ditemukan sudah meninggal oleh sang manajer yang langsung menghubungi pihak kepolisian. Menurut keterangan pihak berwajib, Moonbin diperkirakan meninggal sekitar pukul 08.10 waktu Korea Selatan. Namun teman-teman perlu dipahami juga, untuk penyebab pasti apa yang menyebabkan Moonbin wafat itu masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan polisi juga akan melakukan penyelidikan dan autopsi untuk mengetahui hal tersebut. Dan teman-teman, pada akhirnya kabar meninggalnya Moonbin itu membuat akun Instagramnya langsung diserbu oleh penggemar. Mereka juga dibawa bersedih sekaligus terkejut nih dengan kabar duka tersebut. Adapun untuk netizen berkomentar, "Hey, ini seriusankah beritanya tentang kamu? Tolong dong jawab kalau ini tuh cuma bohongan doang, please. Hey, April Mop udah lewat, ayo dong bilang kalau itu berita bohong. Hoax kan ya Bin? Nggak mungkin." Bener sih, jujur aku juga nggak percaya banget tentang kabar yang satu ini. Kaget banget. Dan guys, bagaimanakah perasaan kalian setelah mendengarkan berita ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan berbicara tentang Astro sendiri adalah boyband Korea Selatan yang dibentuk oleh Pantagio. Untuk saat ini, grup tersebut terdiri dari 5 orang member. Mereka adalah MJ, kemudian ada Jinjin, Eunwoo, Yoonshana, dan juga Moonbin. Awalnya grup ini beranggotakan 6 orang member, tapi ada satu membernya yang sudah keluar dari grup. Member itu adalah Rocky. Dan Rocky keluar dari Astro pada tanggal 28 Februari 2023 yang lalu. Nah, untuk Astro itu debut pada tanggal 23 Februari tahun 2016 dengan lagu yang bertajuk Hide and Seek. Dan untuk lagu ini berada di album mini debut mereka yang bertajuk Spring Up. Adapun untuk album mini debut dari Astro ini sudah memuncak pada peringkat ke-6 di Billboard World Album Charts di Amerika Serikat dan juga peringkat ke-4 di Gaon Music Chart. Kembali pada tanggal 21 Desember 2016, Billboard menamakan Astro sebagai salah satu grup baru K-pop terbaik di tahun 2016. Sebelum debut, para member dari Astro diketahui memulai sebagai trainee di bawah naungan Pantagio I-Teen, yang mana ini tuh seperti program pengembangan talenta rookie di bawah naungan agensi Pantagio Entertainment dan dikenal sebagai I-Teen Boys. Dan sebelum menjadi member Astro, Moonbin ternyata merupakan mantan aktor cilik nih. Jauh sebelum berada di naungan Pantagio Entertainment, ternyata Moonbin Astro sudah debut sebagai model cilik pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2006, Moonbin Astro juga tampil di MPD BSK sebagai Yunho yang kecil. Moonbin juga sudah berkarir sebagai seorang aktor sejak kecil dan tampil di film CF Samsung. Selain itu, Moonbin Astro juga membintangi salah satu drama yang cukup populer nih di tahun 2009. Drama itu bertajuk Boys Over Flower. Saat itu ia berperan sebagai So Yoo Jong atau Kim Bum yang masih kecil. Nah, kemampuannya dalam bidang akting pun semakin diasah ketika beranjak dewasa dengan masuk ke Pantagio Entertainment. Pada tahun 2012, dia menjadi model di audisi Pantagio I-Teen bersama dengan Kang Chan-hee dan juga Lee Jae-sung. Ketapanan dan kerja keras Moonbin Astro yang dibangun sejak kecil itu bisa dibilang membuahkan hasil. Karena selain tercatat sebagai salah satu member grup Astro yang mahir menari dan menyanyi, dia juga dikenal sebagai aktor yang sudah membintangi berbagai drama. Aktingnya pun tidak perlu diragukan. Misalnya pada tahun 2019, dia itu memerankan tokoh Jong Oh-jae dengan karakter boyfriend material dalam drama yang bertajuk Moment of Action. Selanjutnya pada tahun 2020, dia juga bermain dalam web drama berjudul The Mermaid Prince. Dalam drama itu, Moonbin tampil sebagai Woo Hyuk yang merupakan pelajar SMA yang nakal dan beradu akting bersama dengan Chae Won Bin. Bersama dengan Astro, dia juga menjadi idol K-pop dan menempati posisi sebagai main dancer, lead vokalis, dan juga center dalam grup tersebut.
Dan jika kita berbicara mengenai keluarga dari Moonbin, apakah kalian tahu bahwa Moonbin itu memiliki seorang adik, dan adiknya ini juga merupakan idol K-pop. Ia adalah Moon Soo-ah yang merupakan member dari Billy. Mereka juga pernah tampil bareng sebagai bintang tamu dalam program variety show yang berjudul DNA Made yang tayang pada tanggal 10 Januari yang lalu. Dalam episode itu, Moonbin dan Shana Asro bertemu dengan adik perempuannya Moonbin yakni Moon Soo-ah Billy, dan mereka juga berbagi beberapa obrolan seru. Selama episode itu, Moon Soo-ah juga dengan bercanda mengungkapkan bagaimana marahnya dia dikarenakan Moonbin tidak pernah menjawab teleponnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Ya, kadang-kadang aku menelpon karena aku membutuhkan nasihatnya karena dia adalah senior di industri ini. Dia adalah panutanku, jadi ketika aku memiliki pertanyaan atau ketika aku merindukannya, aku nanti akan telepon dia. Tapi dia tidak pernah menjawab nih. Aku kemudian akan berpikir dia akan menelponku kembali pasti. Tapi dia tidak pernah melakukannya." Kemudian ketika Sana pergi dan juga Moonbin dan Musa pergi makan bersama, topik itu muncul lagi. Tapi kali ini Moon Soo-ah bisa lebih jujur tentang bagaimana perasaan yang sebenarnya. Moonbin pertama kali mengatakan, "Jika kamu tidak sudah lama menjadi trainee, aku mungkin akan memberitahumu untuk tidak menjadi selebriti." Wah, dapat kita lihat ya bagaimana pesan yang disampaikan oleh Moonbin kepada adiknya. Dia juga sebenarnya tidak ingin adiknya menjadi seorang idol ataupun menjadi seorang selebriti, karena dia tahu bagaimana kerasnya kehidupan sebagai seorang selebriti. Tapi dikarenakan Moonbin juga sudah melihat bagaimana perjuangan dari sang adik yang sudah bekerja dengan keras untuk debut dan juga menjadi idol, dia pun tidak tega gitu untuk melarang adiknya menjadi selebriti juga. By the way, berbicara tentang Moon Soo-ah, bukannya dia merupakan mantan trainee YG Entertainment ya? Dan kalau tidak salah dia trainee-nya juga lumayan lama, sampai 10 tahun gak sih? Seandainya kalau aku salah, antar koreksi ya teman-teman. Kemudian Moonbin juga menjelaskan nih bahwa dia menyesal karena adiknya tumbuh terlalu dini dan juga tidak bisa menjadi kekanak-kanakan, bahkan ketika dia masih di usia yang tidak apa-apa melakukan hal tersebut. Mendengar hal ini, Moon Soo-ah dengan jujur mengatakan, "Aku yang termuda di rumah kami, tapi aku yang tertua di grup. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk menjadi panutan bagi para memberku. Dan aku juga memikul beban ini dalam diriku. Di saat-saat ketika aku merasa sedang mengalami kesulitan, aku akan berpikir untuk menelponmu. Tapi setiap kali aku melakukannya, kamu tidak menjawab." Dan ketika pandai melihat ini, mereka semua secara kolektif meminta Moonbin untuk sering doang menjawab panggilan Soo-ah. Kemudian Moonbin mengatakan, "Aku lakukan sekarang. Akhir-akhir ini aku menjawab teleponnya. Kami bahkan menelpon satu sama lain selama tahun baru." Entah mengapa ya, untuk percakapan dari Moonbin dan juga Moon Soo-ah benar-benar buat aku juga sedih sih, sumpah. Dan dalam program itu juga terungkap nih teman-teman, bahwa Moonbin ini adalah tipe kakak laki-laki yang merawat adik perempuannya dengan baik dari belakang. Ya meskipun untuk Moonbin kayak jarang angkat telepon adiknya ataupun jarang nelpon adiknya balik, tapi dia itu benar-benar kakak yang baik banget loh. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Moonbin kepada sang adik adalah dia itu memberikan Soo-ah kartu kreditnya yang dapat digunakan oleh sang adik secara bebas. Kemudian pada saat itu Moonbin ditanya nih di studio, apakah dia sering menggunakan kartu itu? Kemudian Moonbin menjawab, dia sering menggunakannya. Saya pikir dia menggunakan sekitar 3-4 juta Korea won. Dia juga membeli earphone untuk panggung dan juga kamera dengan uang tersebut. Dan selain tentang karir sebagai seorang idol, aktor, dan abang dari Soo-ah, banyak juga yang menyoroti Moonbin dikarenakan terungkap bahwa dirinya adalah teman masa kecil dari Shinbi. Faktanya adalah Shinbi dan Moonbin pada dasarnya tumbuh bersama dikarenakan mereka tinggal di apartemen yang bersebelahan. Selain itu, mereka juga tampaknya telah memulai langkah mereka untuk menjadi idol bareng-bareng. Mereka juga tidak hanya menjadi model untuk pakaian anak-anak, tapi ternyata mereka juga pergi ke akademi tari yang sama. Dan mengingat cara mereka berinteraksi satu sama lain setelah debut sebagai bintang K-pop, sepertinya persahabatan mereka masih kuat. Ya, memang masih kuat. Selain itu kalian juga mungkin bisa cari ya bagaimana momen ataupun interaksi antara Moonbin sama Shinbi. Interaksi mereka itu yang paling aku suka sih, karena kayak gimana ya, Moonbin orangnya yang kayak kan lucu-lucu gitu. Intinya adalah pas saat ngeliat bagaimana momen mereka kayak senang banget gitu. Dan aku juga sempat berpikiran pengen gitu ngeliat mereka itu berada dalam drama yang bareng, karena kayak cocok banget chemistry mereka gitu sebagai bestie. Selain itu, mereka juga saling mendukung satu sama lain nih. Dan dukungan yang mereka berikan juga secara terang-terangan. Salah satu contoh misalnya nih, dengan apa yang ditulis oleh Shinbi di album Thanks To dari J-Pren. Pada kala itu, Shinbi menuliskan, "Juga dukung ya Bin sama Asro. Berkat kalian, aku bisa mendapatkan kembali energiku. Meskipun kita tidak bisa saling berbicara, saya tahu melalui telepati bahwa kalian mendukung saya dan saya mencintai kalian." Jadi dapat kalian lihat bahwa di sini Shinbi juga meminta untuk para penggemar untuk terus mendukung Moonbin dan juga Asro. Sekali lagi, rest in peace. Turut berduka cita atas apa yang terjadi sama Moonbin, dan jujur sedih banget. Dan kita juga berharap semoga pihak keluarga dapat diberikan ketabahan, dan kita sebagai penggemar juga dapat diberikan ketabahan. Amin.
Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar.